Indonesia nggak bisa ngerasain benefit itu. Sampai detik ini, pertanyaan selanjutnya itu bukan kenapa UMR kita kecil, apa yang harus berubah, dan siapa yang harus mulai gerak duluan. Dan habis itu, kalian harus ngapain. Makanya gue simpen di akhir video. So, dua pertanyaan tadi, jujur harus dijawab secara kepisah, karena solusinya memang beda level. Sekarang kan yang kritik dan beropini tanpa solusi, dibilangnya londo irel. Jadi, buat pemerintah nih, sebenarnya ada presiden yang bisa dicontek. Malaysia tuh sempat naikkan upah minimum ke 1.700 ringgit, itu di Agustus 2025. Dan itu berlaku ke semua pengusaha, termasuk usaha mikro pun yang di bawah 5 karyawan, tanpa pengecualian. Sedangkan kalau Indonesia, UMKM itu dikasih full pengecualian penuh. Kenapa? Soalnya kalau dinaikin dan dipaksa gaji lebih tinggi, ya UMKM-nya bisa mati. Makanya Indonesia nggak bisa ngikutin, Kadin tuh udah ngingetin. Kenaikan UMP yang terlalu agresif bisa neken sektor padat karya. Dan ini bukan cuma kayak warung-warung ya, tekstil, alas kaki, dan jalan tengahnya, itu aturan yang sebenarnya udah ada. Lantai paling rendahnya nih, gaji paling rendahnya UMKM, yang sekarang cuma formalitas, itu harus beneran diawasin. Tapi, dibarengin sama insentif kayak PPh 21, ditanggung sama pemerintah di bagian sektor-sektor yang padat karya. Bahasa simpel lagi nih, kita jujur aja lah. Di video sebelumnya gue bilang Indonesia tuh developmental state. Mereka mau punya andil langsung lah untuk mendorong ekonomi. Budget gede dari atas turun ke bawah harapannya, walaupun di tengah-tengah ini kita nggak tahu siapa yang ambil. Beberapa alokasi dari budget itu harusnya bisa dibentuk sebagai insentif kepada pengusaha atau bisnis yang memberi lapangan pekerjaan. Kalau mereka benar-benar naikin nih batas bawahnya, ada hadiah-hadiah dari pemerintah. Dan itu presiden yang lumayan unik. Di luar dari solusi yang udah berkali-kali gue sebut di video gue sebelumnya. Dan literally berkali-kali, makanya kalian pasti bosan. Untuk membuka lapangan pekerjaan memang chicken and egg. Tapi ini harus dikerjain 10-30 tahun ke depan. Nomor satu, pendidikan di Indonesia, apalagi vokasional, harus dinaikin. Yang harusnya mulai dari bertahun-tahun yang lalu. SDM-nya bisa layak lah. Kedua, bikin aturan-aturan yang asing itu